Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah berada dalam keadaan sehat-sehat saja beserta keluarga. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada pembelajaran tema 2. Untuk itu ustazah hari ini melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 PB6. Kemudian dilanjutkan juga dengan subtema 2 PB1, 2 dan 3. Anak-anak ustazah, sebelum anak-anak ustazah belajar dengan ustazah atau menyaksikan video ustazah, silakan anak-anak ustazah terlebih dahulu telah melaksanakan sholat duha. Kemudian mengulang hafalan anak-anak ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ustazah, mari saksikan video pembelajaran ustazah berikut ini. Anak ustazah, coba amati gambar di bawah ini. Apa yang dialami ketika anak pada gambar? Ya, tampak oleh kita anak-anak ini sedang menutup hidung karena di sekeliling mereka ada asap atau udara, asap dari kendaraan bermotor yang tidak sehat bagi kesehatan tubuh kita. Jadi anak-anak ini menghindari menghirup udara kotor ya. Kemudian coba kita bandingkan anak-anak ustazah dengan gambar yang ini. Ada anak yang di lingkungannya itu seri, udara yang bersih, banyak mengandung oksigen dan baik untuk kesehatan. Nah, jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, faktor penyebab gangguan pernapasan itu yang pertama ada faktor fisik, ada faktor penyakit, kemudian ada faktor dari lingkungan. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat faktor fisik. Nah, faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi waktu lahir sudah ada terganggu saluran pernafasannya. Kemudian ada faktor penyakit. Faktor penyakit yaitu ada beberapa gangguan pernapasannya. Yang pertama ada influenza yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada namanya tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kita sebut dengan penyakit TBC. Kemudian ada disebut dengan flu burung yaitu disebabkan oleh virus H5N1. Nah, H5N1. Kemudian ada bronkitis, peradangan pada bronkus serta virus. Kemudian ada pneumonia, peradang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian ada sekarang ini marak yaitu COVID-19 disebabkan oleh virus. COVID-19 juga menyerang saluran pernapasan. Kemudian yang terakhir yaitu ada asma yaitu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Nah, inilah penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Nah, ini ada beberapa penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh penyakit. Berikutnya disebabkan oleh faktor lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak dalam bernapas. Nah, jadi dengan adanya tercemar udara sehingga oksigen yang kita hirup itu tidak bersih. Nah, sehingga udaranya tercemar. Nah, ustazah, maka mari kita hindari udara yang tidak bersih tersebut.
Nah, anak ustazah, kesehatan organ pernapasan penting sekali untuk kita jaga karena dengan memelihara dan menjaga organ pernafasan, maka saluran pernafasan kita akan sehat. Nah, cara memelihara organ pernafasan itu ada dengan cara menjaga kesehatan organ pernafasan, kemudian menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan, kemudian menjaga kesehatan lingkungan. Nah, pertama kita lihat menjaga kesehatan organ pernafasan bisa kita lakukan dengan cara makan makanan bergizi, berolahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian, menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan itu dapat kita lakukan dengan cara tidak merokok dan menghindari asap rokok. Kemudian menggunakan masker dan mengurangi makanan yang dingin. Nah, yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar? Yang pertama, membuat ventilasi udara di rumah. Nah, tujuannya agar udara bisa masuk ke dalam ruangan rumah kita sehingga udara dapat bertukar di dalam ruangan rumah kita. Kemudian membersihkan rumah dari debu. Kemudian menanam tumbuhan agar udara lebih bersih. Dan setelah itu mencegah ruangan lembab. Nah, jadi anak ustazah, untuk mencegah ruangan lembab ini kita juga harus jendela-jendela kita dibuka sehingga cahaya masuk ke dalam rumah kita. Itulah cara memelihara organ pernafasan. Nah, anak ustazah, sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat sebuah pertanyaan. Nah, kata tanya untuk mendapatkan informasi, yaitu kemarin ini sudah kita bahas, ada kata tanya apa? Nah, menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, itu menanyakan. Kemudian ada kata tanya di mana, menunjukkan penjelasan tempat. Ada kata tanya kapan, menunjukkan penjelasan waktu. Ada kata tanya siapa, menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Berikutnya mengapa, menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian lanjut bagaimana, menunjukkan keterangan, cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Dan terakhir ada berapa, yaitu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Itu yang diapakan oleh kata tanya. Nah, berikutnya anak ustazah, sesuai dengan teks ini, pernapasan ikan. Ada kata tanyanya, ada pertanyaannya, kemudian ada jawabannya. Nah, dari pernapasan ikan, teks pernapasan ikan, kita contohkan kita pakai kata tanya apa. Kemudian pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Pada teks ini ada jawabannya. Alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian kata tanya di mana? Di mana tempat hidup ikan? Ikan hidup di air. Nah, anak ustazah dapat membaca teks ini, kemudian dari teks ini dapat kita ajukan pertanyaan sesuai dengan kata tanya. Nah, kemudian di mana? Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Nah, ini semuanya sesuai dengan teks yang di sampingnya. Kemudian bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Nah, itu jawabannya anak ustazah. Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Nah, jadi itu anak ustazah. Tahukah anak ustazah, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan.
Yang pertama, persiapan kita dalam peragaan tari yaitu menentukan bentuk karya tari. Nah, karya tari itu ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan tari kelompok. Kemudian menentukan jumlah penari. Nah, jumlah penari itu kalau tunggal satu orang, satu tunggal itu satu ya nah. Kemudian berpasangan 2 orang, kemudian tari kelompok lebih dari 3 orang. Kemudian persiapannya yaitu memilih properti tari. Dipersiapkan sejak awal mulai dari latihan. Properti ini merupakan alat-alat dalam yang kita gunakan dalam tarian. Kemudian menentukan iringan tari yaitu dalam bentuk rekaman atau CD atau USB atau yang disebut dengan musik dari untuk kita mengiringi tari. Berikutnya yaitu memilih busana atau kostum tari. Ya, ini pasti anak ustazah tahu bahwa busana itu adalah pakaian ya, pakaian untuk menari apa yang kita gunakan. Nah, itulah persiapan dalam kita memeragakan tari. Ya, anak ustazah. Nah, anak ustazah, berikutnya yaitu kita lihat bahwa dalam gambar di samping ada cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Apa gambar di samping mendukung cerita? Nah, contohnya si Todi tertidur dengan makanannya yang berserakan atau coklat yang berserakan sehingga datanglah si semut. Nah, cerita bergambar itu apa ya? Nah, tadi gambar Todi itu adalah gambar cerita. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dalam menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar adalah komik. Ya. Nah, kemudian anak ustazah, unsur dalam cerita bergambar itu ada namanya panel. Panel itu disebut juga dengan kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemarin itu kotaknya frame. Nah, jadi hampir sama ya ustazah, frame dengan panel. Kemudian ada narasi berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu atau situasi. Kemudian ada parit, ruang antar panel. Balon kata untuk meletakkan dialog atau narasi. Kemudian ada ilustrasi bergambar gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita. Nah, itu unsur dari gambar cerita. Nah, perhatikan cerita bergambar berikut ini. Yang pertama kita lihat, itu ilustrasinya ya nah ustazah. Tadi ada ilustrasi, kemudian ada parit. Nah, parit itu di antara kotak itu ada kosong. Nah, itu disebut dengan parit. Kemudian anak ustazah, ini ada pembatas-pembatasnya ya. Kemudian ada balon kata. Ini juga kita sudah pelajari balon kata, yaitu dialog yang diucapkan dikasih lingkaran. Nah, itu balon kata. Kemudian ada narasi, yaitu ceritanya. Di sana Kak Diko melihat ikannya di lantai. Nah, kemudian ada panel. Nah, itu yang segi 4 itu disebut dengan panelnya dalam cerita bergambar. Nah, anak ustazah, kita lanjut berikutnya yaitu, pernahkah anak ustazah melakukan kegiatan pada gambar di samping ini? Nah, gambar tersebut merupakan kegiatan musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat itu adalah hasil kesepakatan bersama. Nah, nilai-nilai dalam musyawarah ada nilai kebersamaan, ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian ada nilai menghargai pendapat orang lain, dan nilai berjiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.
Nah, kita lihat ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain, yaitu sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Berikutnya, prinsip-prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itulah prinsip dari musyawarah. Nah, berikutnya tata cara dan persyaratan dalam bermusyawarah. Pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum atau jumlah dari separuh dari jumlah peserta. Berikutnya ada susunan panitia yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Nah, selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setelah itu, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak juga menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu tata cara dan persyaratan bermusyawarah. Kemudian kita lihat lagi cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain, yaitu 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk berbicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu kita sampai pembicaraan selesai. Keempat, bersikap sopan. Kelima, suaranya cukup jelas, ya, dengan suara yang cukup jelas. Nah, itulah tentang pembelajaran kita tentang musyawarah. Berikutnya, pernahkah Ana Ustazah melihat kondisi seperti pada gambar di samping? Nah, gambar tersebut banyak sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang tidak sehat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Maka kita dianjurkan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita lihat kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Yang pertama, membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Kemudian, juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Setelah itu, akibatnya juga mencemari lingkungan. Kemudian, menjadi sumber penyakit. Itulah kerugian akibat tidak tanggung jawabnya kita masyarakat terhadap sampah. Dengan kita memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Nah, daur ulang yang dapat kita lakukan yaitu botol-botol yang sudah menjadi sampah dapat kita manfaatkan untuk misalnya menanam sayur atau menanam bunga sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga dapat kita jadikan kerajinan tangan, misalnya membuat sebuah kotak, lalu kita kasih dia penghubung, alat penghubungnya atau resletingnya. Kemudian bisa juga kita jadikan untuk tas, kemudian bisa untuk payung. Nah, ini berasal dari daur ulang sampah atau plastik-plastik yang tidak dipakai. Ada juga keranjang, ada juga guci seperti guci. Nah, ini adalah semuanya berasal dari bahan-bahan bekas yang dapat kita gunakan didaur ulang kembali ya. Nah, berikutnya kita lihat dulu kita sudah juga pernah mempelajari tentang pengolahan. Nah, sekarang ada dari kayu di hutan diolah menebang kayu, kemudian setelah ditebang menjadi kayu gelondongan, kemudian menjadi pengrajin dibuat oleh pengrajin kayu menjadi meja, kemudian setelah menjadi meja dijual di toko mebel dan kemudian kita beli. Nah, kegiatan ini yaitu merupakan suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi mulai dari kita memproduksi, kemudian mendistribusikan, lalu mengkonsumsi. Nah, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk itu kita harus menghargai peranan setiap individu mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.